Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat bertemu kembali via online di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kita. Teman-teman dimanapun berada, kembali kita bertemu di akun Yusuf Al-Barawi, membahas seputar Islam, gaul sehat, anti maksiat, yang pada hari ini kita masuk ke episode ke-7, dan mudah-mudahan selama beberapa pertemuan ini kita dapat menambah wawasan keislaman kita. Nah, pada kesempatan kali ini silahkan ikuti videonya hingga akhir. Bagi yang memiliki pertanyaan, tanggapan, saran ataupun pertanyaan, silahkan kirim ke kolom komentar. Dan silahkan like, share, tag teman-temannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di episode ke-7 ini kita berbicara tentang kepribadian dan solusi tuntas atasi gaul bebas. Bagaimana pembahasannya? Nah, minggu lalu atau ahad yang lalu kita berbicara tentang bagaimana tips-tips agar kita tidak tergoda dengan seseorang yang menggoda kita atau keadaan yang menggoda kita. Nah, di situ sudah kita bicarakan, termasuk bagaimana mengekspresikan cinta, ya, kemudian bagaimana menjaga diri kita dan seterusnya. Yang dimana sekali lagi ada aturan-aturan pergaulan di dalam Islam. Yang salah satunya yaitu tidak berdua-duaan, tidak berkhalwat dan seterusnya. Dan ini nanti ada pembahasan lanjutan, ya. Mengenai misalnya bagaimana kalau di kehidupan umum. Nah, seperti itu ya, salah satu aturannya ketika di kehidupan umum, yang dimana memang di situ tidak bisa dipisah antara laki-laki dan perempuan, maka nanti di situ tidak boleh berdesak-desakan, ya. Misalnya di tempat wisata ataupun nanti di pasar. Nah, di situ ada larangan untuk berdesak-desakan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti bagaimana misalnya ketika orang haji tuh, ketika tawaf, ketika wukuf dan sebagainya. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri, ya, pembahasan fikih tersendiri, yang dimana pada kesempatan kali ini kita tidak memfokuskannya. Insya Allah nanti mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita bahas lebih dalam mengenai fikih-fikih yang seperti itu. Teman-teman dimanapun berada, kepribadian dan solusi tuntas gaul bebas. Poin pertama kita akan membahas tentang kepribadian. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Apa artinya? Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ya. Di episode awal perjumpaan kita ini, ya, saya juga mengutip ayat ini, ya, ini adalah demi masa menjelaskan betapa ruginya orang yang menyanyiakan waktunya, ya. Kecuali bagi siapa? Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bukan amal salah, ya. Kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam hal kesabaran. Nah, mudah-mudahan video yang kami sajikan ini mudah-mudahan bagian daripada ini, saling menasehati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran, ya, sehingganya kita nanti termasuk orang-orang yang
yang beriman dan beramal soleh. Nah, nanti ada hubungannya dengan ini yang akan kita bahas. Nah, kalau kita melihat ada tipe-tipe manusia dan tipe manusia ini, ini bisa kita lihat daripada buah-buahan. Buah-buah apa saja itu kita lihat. Ini yang pertama, buah kedondong. Tipe buah kedondong ya. Tipe buah kedondong ini menggambarkan orang yang fisiknya bagus, cantik, ganteng, ya, mungkin juga kaya, ya, kemudian dari keluarga terpandang, ya. Akan tetapi dia memiliki kepribadian yang tidak baik. Ya, ganteng dia, cantik dia, tapi kepribadiannya tidak baik. Ganteng, cantik, kaya, tapi tidak sholat. Ganteng, cantik, kaya, tetapi suka berkhalwat. Ganteng, cantik, kaya, keluarga terpandang, tapi selalu melakukan maksiat. Ya, inilah tipe buah kedondong. Bagus luarnya, ketika dibuka di tengah buahnya itu seperti ada akar-akar buah di dalamnya ya. Ini menggambarkan fisik luarnya bagus, di dalamnya tidak bagus ya. Ini sekedar gambaran orang yang tadi kaya, cantik, ganteng, tetapi kepribadiannya tidak baik. Mau tidak kepribadian seperti ini ya. Ingat buah kedondong, filosofi buah kedondong ya. Kalau ada film filosofi kopi, ini filosofi kedondong ya. Kemudian ada buah duren. Duren ini kalau kita lihat dari luar berduri ya. Kalau kita melihat ini berbahaya, apalagi kalau kejatuhan buah duren dari atas, kita di bawah, wah, hancurlah masa depan ya. Buah kelihatan berduri, barangkali mungkin kurang menarik dari luar, tetapi di dalamnya ketika dibuka, isinya luar biasa, harumnya semerbak ya. Bagi penggila duren, pastilah tergila-gila dengan buah duren ini. Makanya si duren ini dijuluki sebagai apa? The King of Fruit, rajanya buah ya, seperti itu. Nah, ini gambaran orang apa? Dia mungkin fisiknya sederhana, kemudian tidak juga ganteng, tidak juga cantik, tidak juga kaya, tidak juga barangkali tidak dari keluarga yang terkenal, keluarga yang terpandang, tetapi hatinya baik, kepribadiannya baik, rajin sholat, tidak maksiat, kemudian senantiasa beramal soleh. Nah, ini kepribadiannya buah durian ya, gambarannya. Kemudian ada kepribadian buah asam. Buah asam ini dari luar kurang menarik, coklat ya, apalagi kalau sudah dibuat asam untuk sayuran ataupun untuk dimasak bersama lauk ya. Ada istilahnya itu asam Jawa ya. Kalau pernah lihat bagaimana fisiknya asam itu mirip-mirip dengan apa? Kotoran telinga ya kan, seperti itu. Luarannya tidak baik, kurang menarik, rasanya pun asam. Ini orang yang sudah tidak cantik, tidak ganteng, tidak kaya, tidak dari keluarga terpandang, kepribadiannya buruk pula, kemudian tidak sholat, rajin maksiat, sombong lagi. Lengkaplah sudah. Inilah tipe buah asam. Mau seperti tipe buah asam? Silahkan aja lakukan seperti itu tadi ya. Kepribadiannya tidak fisiknya mungkin kurang menarik, tidak kaya, tidak dari keluarga terpandang, akan tetapi perilakunya juga buruk, kepribadiannya buruk. Inilah tipe buah asam. Kemudian ada tipe buah apel. Buah apel ini dari luar menarik, pas dibelah di dalamnya menarik, harumnya khas ya. Tidak ada buah yang sama dengan buah apel ini ya, kecuali parfum rasa apel. Ya, apel ini kecuali apel, bukan apel busuk ya, apel yang bagus, yang segar, ketika dibelah rasanya, dimakan rasanya manis. Nah, ini menggambarkan orang yang fisiknya bagus, kaya, cantik, ganteng pula, kaya lagi, kemudian dari keluarga terpandang lagi, kepribadiannya bagus, rajin sholat, tidak maksiat, tidak sering khalwat.
Inilah kepribadian buah apel. Sekarang pertanyaannya, mau kita menjadi buah apel, asam, tipe buah durian, atau tipe buah kedondong? Tergantung kita. Ada istilahnya tuh, life is choice. Hidup adalah pilihan. Mau pribadi kedondong, pribadi durian, kepribadian buah asam, kepribadian buah apel, itu adalah pilihan kita. Yang dimana kalau kita mengkaji tentang keimanan kepada qada dan qadar, nah di situ nanti kan ada pembahasan, ada wilayah-wilayah yang dalam pilihan kita, ada wilayah-wilayah yang keadaan dan perbuatan yang di luar pilihan kita. Nah, pada wilayah yang dalam pilihan kita, disinilah berlaku kaidah, life is choice. Kita mau sholat atau enggak, kepribadian kita mau baik atau enggak, ini pilihan. Ya, mau pacaran atau enggak, ini pilihan. Mau segera sholat atau nunda-nunda sholat, itu adalah pilihan. Mau dakwah atau enggak, itu pilihan. Yang dimana dari pilihan-pilihan kita itu nanti ada hisab. Baik yang kita pilih, maka pahala dan balasannya surga. Ketika kita memilih hal-hal yang buruk, maka dosa dan balasannya adalah neraka. Nah, ini dalam konteks yang life is choice tadi. Akan tetapi ada juga yang dimana keadaan atau perbuatan itu di luar kehendak atau pilihan kita. Misalnya sesuatu yang tidak disengaja. Ya, kita sudah hati-hati nih berkendara, tiba-tiba ada saja ujian kena kecelakaan. Nah, ini di luar pilihan kita. Kita dilahirkan laki-laki, kita dilahirkan ada yang perempuan, yang dimana kita tidak pernah memilih mau jadi laki-laki atau perempuan, ya kan? Masalah rezeki, masalah ajal, itu di luar pilihan kita, di luar kehendak kita. Ya, batu kalau dilempar ke atas, jatuhnya ke bawah. Ya, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimana di luar pilihan kita. Nah, disinilah kita ketika ada sesuatu ujian yang dimana itu untuk kita itu menyedihkan atau memberatkan kita, maka di situ kita harus usaha dan sabar. Usaha untuk memperbaiki diri, ya. Misalnya kita dilahirkan dari menjadi, nah ini mohon maaf, cacat misalnya. Nah, pada saat itu kita harus ada ikhtiar bagaimana memperbaiki kalau masih bisa diperbaiki. Kita dilahirkan dari keluarga miskin yang dimana itu bukan pilihan kita misalnya. Nah, kita masih ada pilihan untuk apa? Ikhtiar, berusaha bagaimana mengubah, bahasanya itu mengubah nasib, ya kan? Bagaimana tadi yang miskin sekali bisa jadi standar ataupun menjadi orang yang berada. Ya, dan sabar ketika Allah memberikan hal-hal yang menyedihkan untuk kita. Sabar. Nah, seperti itu. Nah, ini konteks yang kedua. Konteks yang pertama lagi kita kembalikan, ya, yang dimana kita tadi bisa memilih, maka kita sekuat tenaga memilih hal-hal yang baik, ya. Makanya di sini kita butuh ilmu, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang islami, mana yang tidak. Kita harus pelajari. Ketika dia tidak islami, buang, tinggalkan. Ketika dia islami, jalankan. Ya, kalau dia wajib kerjakan, sunnah kerjakan, mubah pilih-pilih, makruh sekuat tenaga ditinggalkan, haram wajib ditinggalkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sah, mana yang fasad, mana yang batil, itu mesti kita pelajari. Nah, disinilah pentingnya kita itu menuntut ilmu, thalabul ilmi. Nah, disinilah pentingnya. Nah, sehingga tadi kita bisa memilih dan menjadikan kepribadian kita itu menjadi kepribadian yang baik. Pertanyaannya kemudian, kepribadian yang baik itu yang kita inginkan. Lantas kepribadian itu apa sih? Apa pembentuknya? Bagaimana kiat-kiat agar kepribadian kita islami? Nah, oleh karena itu kita akan membahas hal ini. Kepribadian itu dibentuk oleh pola pikir dan pola sikap. Bahasa Arabnya pola pikir itu aqliyah,
dan pola sikap itu nafsiyah. Dan kepribadian itu bahasa Arabnya adalah syakhsiyah. Ya, jadi kalau syakhsiyah sekali lagi dibentuk oleh apa? Akliyah dan nafsiyah. Rumusnya adalah pola pikir ditambah pola sikap yang islami, maka akan menghasilkan kepribadian yang islami. Ya, nanti akan kita jelaskan apa itu pola pikir dan apa itu pola sikap. Pola pikir dan ditambah pola sikap tidak islami, hasilnya adalah apa? Kepribadian yang tidak islami. Ya. Pola pikir yang islami itu seperti apa? Pola pikir itu kan bagaimana kita memikirkan sesuatu dan menjadikan standar berpikir terhadap sesuatu, ya, karena bisa jadi tergantung apa yang menjadi landasan pemikirannya. Satu misalnya ustadz, satu orang yang nakal misalnya. Ustadz sama orang yang nakal tidak ngerti agama, itu akan beda itu menyikapi sesuatu. Misalnya nih, ada orang yang buka aurat. Kita tanya sama ustadz, ustadz, itu ada orang yang buka aurat. Itu bagaimana hukumnya? Apa bilang Pak Ustadz? Haram itu. Kita tanya sama orang yang tidak paham Islam tadi. Apa dia bilang? Oh, gak apa-apa itu. Kemudian ada orang yang suka khalwat berdua-duaan, bukan mahram, ya, berdua-duaan. Tanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz itu ada yang khalwat, ada yang dua-duaan di atas motor, goncengan, laki-laki dan cewek, ya. Kemudian mohon maaf, berangkulan. Apa bilang Ustadz? Pak Ustadz itu bagaimana? Apa bilang Pak Ustadz? Haram. Tanya sama yang tidak paham Islam tadi, tidak paham Islam, dia akan mengatakan, wah, itu mah biasa saja. Nah itu ya, dari orang yang sama-sama manusia, sama-sama punya akal, sama-sama punya otak, tetapi menilai sesuatu itu berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Tergantung pola pikirnya tadi. Yang menjadi standar pola pikirnya itu apa? Kalau pola pikir Islami, sederhananya, ya, yang menjadi landasannya itu adalah syariat. Ya, syariat. Ya, yang menjadi ukurannya itu adalah halal, haram. Ketika dia halal, dia akan terima. Ketika dia haram, dia akan tolak. Itulah pola pikir yang Islami. Misalnya lagi nih, ada orang yang datangin dia. Bolehkah kalau datangi tiba-tiba menyatakan cinta? Bolehkah kamu jadi pacarku? Orang yang pola pikirnya Islami, dia akan menimbang. Pacaran itu haram atau wajib. Kalau dia tahu itu sesuatu yang haram, karena di dalamnya misalnya ada aktivitas zina majazi, zina hakiki, apalagi zina hakiki tadi ya. Nah ini kan kita sudah bahas itu, mana zina majazi, mana zina hakiki. Di dalam aktivitas pacaran ada itu dan dia tahu, maka dia akan katakan sama orang itu, mohon maaf, pacaran itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, saya akan tolak. Kecuali kamu mau nikah sama aku. Ya seperti itu ya, itu pola pikir yang Islami, tapi tentu saja dia pilih-pilih dulu, lihat dulu agamanya dan seterusnya, ya kan? Tetapi ketika pola pikir tidak Islami, kalau dia senang sama lawan jenis itu, mengatakan cinta sama dia, ya udah terima, ya udah ayo kita pacaran, kapan lagi? Nah ini ya bedanya pola pikir yang tidak Islam dengan pola pikir yang tidak Islami, ya. Pola pikir yang Islami standar halal haram. Kemudian yang menjadi landasannya itu adalah syariat. Syariat Islam atau syariat Allah, aturan-aturan Allah. Kemudian pola sikap Islami. Ya. Pola sikap Islami itu apa? Intinya adalah bahwa kalau tadi dia berpikir landasannya Islam, standarnya halal haram. Nah, itu tergambar dalam sikapnya. Nah itulah, tidak hanya terhenti pada pemikiran saja, tetapi dalam sikapnya, dalam gambaran perbuatannya tergambar gitu. Bukan hanya berhenti pada akalnya saja. Oh dia ngomong begini, ini nggak boleh, ini haram, tapi pada saat pelaksanaannya dia tidak melaksanakan yang haram, dia tetap jalankan. Nah ini pola sikap yang tidak Islami. Ya, sederhananya adalah bahwa
pola sikap Islami, pola sikap itu bagaimana dia memenuhi kebutuhan dan nalurinya, kebutuhan jasmaninya dan nalurinya. Kebutuhan jasmani kan kita sudah pernah menjelaskan tuh. Kebutuhan jasmani itu makan, minum, tidur, istirahat, bernafas, buang air. Ketika dia memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan cara yang baik, cara Islami, maka disitulah dikatakan pola sikap yang Islami. Dia makan, minum, dengan mencari makan dan minum itu dengan jalan yang halal. Dia bekerja, dia melakukan bisnis yang halal, kerjasama bisnis yang halal, maka pada saat itu berarti pola sikapnya Islami. Ya, bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani ini. Tetapi kalau sebaliknya, dia mencari makankan untuk istrinya, mencari makanan untuk istrinya, menafkahkan istrinya agar istrinya bisa makan minum dengan jalan yang haram, maka pola sikapnya tidak Islami. Begitu pula ketika dia memenuhi gorizah tadayunnya, naluri beragamanya. Naluri beragama ini kan menyucikan, menuhankan, mengultuskan, mengagungkan atau mengkeramatkan sesuatu. Ketika dia menyucikan, menuhankan, mengkultuskan, mengagungkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka pada saat itu pola sikapnya tidak Islami. Tetapi ketika dia menyucikan, menuhankan, mengultuskan, mengagungkan Allah, maka pada saat itulah kita menilai pola sikapnya itu Islami. Dan tergambar misalnya dia mengagungkan Allah, terlihat pada sikapnya dia menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka pola sikapnya Islami. Begitu pula ketika dia memenuhi gorizah bakoknya, ingin mempertahankan dirinya, egonya, ya, bentuk daripada gorizah bako ini menjaga, mempertahankan, membela, melindungi dirinya atau kelompoknya atau masyarakatnya. Ketika dia menjaga, mempertahankan, membela, melindungi dirinya dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan Islam, maka dikatakan pola sikapnya Islami. Ya, seperti itu. Begitu pula, nah ini yang menjadi fokus pembahasan kita, gorizah nau'nya, naluri untuk nau' itu melestarikan jenisnya, atau dalam aplikasinya, dalam gambarannya adalah ada rasa suka, sayang, rindu, cinta, ingin, terpikat, harapan. Ketika dia mencintai sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, maka disitulah pola sikapnya Islami. Akan tetapi ketika dia mencintai, menyayangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dengan cara yang dilarang oleh Allah, maka disitulah pola sikapnya tidak Islami. Jadi manifestasi pola sikap itu seperti itu. Nah, makanya rumusnya itu seperti ini. Pola pikir ditambah pola sikap Islami, maka kepribadiannya Islami. Ketika pola pikir dan pola sikapnya tidak Islami, maka kepribadiannya tidak Islami. Jadi rumusnya sederhana seperti itu saja. Kalau mau pola pikirnya, kepribadiannya Islami, maka jadikan pola pikir itu Islami, pola sikap juga Islami. Begitu pola pikir dan pola sikapnya tidak Islami, maka kepribadiannya kepribadian yang tidak Islami. Seperti itu rumusnya. Sekarang yang menjadi kepribadian kita itu apa selama ini? Ya kan, sudah tergambar kan? Gambarannya itu seperti itu tadi. Kalau selama ini kita pikir, waduh, ini pola pikir saya belum Islami deh. Kayaknya agama saya tidak pentingkan deh, ya kan? Seperti itu. Berarti pola sikap, pola pikir kita tidak Islami tuh, ya. Pola sikap, wah selama ini saya suka nipu, suka korupsi, nggak sholat. Nah itu berarti pola sikapnya tidak Islami, berarti kepribadiannya tidak Islami. Nah makanya kita rubah, ya kan? Kan tadi life is choice, hidup itu adalah pilihannya, rubah dong. Pola pikirnya menjadi Islami, pola sikapnya menjadi Islami. Bagaimana kiat-kiatnya? Nanti kita akan bicarakan. Kebutuhan jasmani, gorizah tadayun, gorizah bako, gorizah nau. Ketika kita penuhi semua kebutuhan jasmani kita ini dan 3 kebutuhan naluri kita ini, gorizah tadayun, bako, nau, dengan cara-cara yang Islami, maka sekali lagi kepribadiannya adalah kepribadian yang Islami. Begitu pemahaman dasarnya ya. Nah, tadi kan pola sikap itu bahasa Arabnya nafsiyah, pola pikir bahasa Arabnya akliyah. Nah, bagaimana kita menguatkan akliyah kita agar senantiasa menjadi Islami? Seperti apa?
maka yang perlu kita lakukan adalah menambah sakofah. Ya, sakofah itu adalah apa? Pengetahuan tentang agama. Agama apa? Agama Islam. Ya, ada ilmu, ada sakofah. Ya, dalam konteks ini ulama membagi ilmu dan sakofah. Ilmu ini berkaitan dengan sains teknologi, ya, fisika, kimia, biologi, ya. Walaupun biologi ini dalam konteks-konteks tertentu dia jadi sakofah, seperti itu. Begitu pula nanti matematik. Nah, matematik juga termasuk ilmu tadi. Tetapi ada bagian matematika tertentu nanti masuk ke dalam sakofah. Ya kan, misalnya nih bagaimana ngitung waris, ngitung zakat, itu kan ada unsur matematiknya, hitung-hitungannya. Nah, itu nanti jadi sakofah. Ya. Ada juga nanti bagaimana mengembangkan teknologi komputer, ya, kemudian teknologi digital, ya, teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Nah, ini bagian daripada ilmu tadi, yang dimana yaitu nanti diserahkan kepada kita untuk mengembangkan, ya, mengembangkan, menginovasi dan seterusnya. Beda tadi kalau sakofah ini pengetahuan agama Islam, ya, agama Islam itu, nah itu nggak boleh dirubah-rubah, ya, kecuali nanti ada hal-hal yang di satu zaman misalnya belum ada bahasanya dalam Al-Quran, Sunnah, ya, secara eksplisit. Kemudian bahasan ulama juga dulu belum ada. Nah, di situ nanti ada yang namanya ijtihad. Ijtihad, di situ nanti ada seorang mujtahid yang berijtihad. Nah, ini nanti berkaitan dengan fikihnya, usul fikih dan sebagainya. Ya. Ilmu apa perbedaannya ilmu dan sakofah? Ilmu ini nanti dia bebas nilai dia dalam tataran epistemologi, ontologi. Wah, ini agak berat ini. Bahasan mahasiswa ini, ontologi, epistemologi, aksiologi, ya. Walaupun nanti ilmu ini aksiologinya tergantung orangnya, ya. Sebagaimana pisau. Untuk menajamkan pisau, ya. Kemudian untuk melunakkan besi sehingga bisa terbentuk pisau itu kan butuh ilmu itu. Nah, begitu pisau itu jadi, tergantung nanti manusianya. Dia gunakan untuk kebaikan atau keburukan itu. Tergantung manusianya, ya. Jadi ilmu itu tergantung manusianya lagi dalam penggunaannya nanti. Ilmu komputer misalnya sudah dapat nih dalam ilmunya komputer itu kan dibutuhkan ilmu tentang logika diterapkan pada alat. Nanti bagaimana menemukan listrik juga di situ ada, ya. Kemudian bagaimana teknologi itu diterapkan pada komputer. Nah, itu ilmu bebas nilai secara epistemologis. Tapi begitu digunakan komputer ini tergantung manusianya lagi. Apakah digunakan untuk kebaikan, untuk membantu orang, menyelesaikan pekerjaan, untuk dakwah dan sebagainya. Tetapi komputer itu juga tergantung manusianya, bisa dipakai untuk menipu, ya, untuk kejahatan dan sebagainya. Tergantung yang memakai. Itu dia ilmu sains, ya, teknologi, fisika, kimia dan sebagainya. Kemudian ada yang nanti sakofah. Sakofah ini adalah bagian daripada ilmu agama, ya. Ilmu agama yang dimana di dalamnya mengatur semuanya tadi. Di situ ada ilmu tentang ibadah, tentang akidah, ada tauhid, termasuk juga tentang bagaimana pendidikan, pergaulan, politik, ekonomi, pemerintahan. Nah, di sini diatur. Islam sudah mengatur dan dia tidak bebas nilai. Islam sudah menetapkan, mematenkan, beda dengan agama dan ideologi yang lain. Ya, itulah agama. Yang dimana untuk memperkuat akliyah kita ini, ya, perkuat sakofah tadi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, sehingga kita makin paham mana yang halal, mana yang haram kita tahu, mana yang baik, mana yang benar kita tahu, ya. Dalam konteks tertentu kita bisa menilai mana baik, mana buruk. Pembunuhan misalnya. Secara naluri kan kita tahu ini baik, buruk. Tetapi untuk menilai halal haram, kita tidak bisa menilai hanya dari apa, naluri atau akal. Nah, butuh di situ sakofah, butuh dalil mana baik, mana yang buruk dan seterusnya. Ya.
perang itu kan kalau kita lihat, waduh, gak baik, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tetapi dalam Al-Quran ada kondisi-kondisi tertentu, malah perang itu diperintahkan dalam kondisi tertentu loh ya. Misalnya diserang oleh orang lain, masa kita diam saja? Ya harus kita pertahankan yang menjadi negara kita. Ketika agama kita diserang, kita harus pertahankan. Ya, seperti itu. Di dalam Islam seperti itu. Menilai halal haram itu ada tolak ukurnya melalui dalil. Nah, sekali lagi, ingin memperkuat akliyah, maka terus kita menambah thaqafah kita, keilmuan kita tentang Islam, tentang akidah, syariat, bagaimana nanti mengatur ibadah, akidah, pergaulan, hubungan kita dengan manusia yang lainnya, ya, hubungan kita dengan yang muslim, hubungan kita dengan yang non muslim. Nah, itu juga kita pelajari. Bagaimana hubungan kita dengan kawan sejenis, bagaimana hubungan kita nanti pergaulan kita dengan kawan yang atau teman yang lawan jenis. Nah, semuanya diatur dalam Islam. Makanya disinilah kita penting mengetahui itu semuanya, sehingga kita tahu mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Dengan apa? Menambah thaqafah untuk memperkuat akliyah kita. Seperti itu. Dan juga membuat kita tahu lagi tadi mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan Islam. Ya, karena kenapa? Kalau kita tidak memahamkan thaqafah dalam akal kita, pemikiran kita, terkadang dan sering ya, kita itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tadi misalnya membuka aurat, kalau tidak paham itu kita bilang baik saja itu, yang penting sopan. Ya, walaupun dia misalnya tidak menutup aurat. Padahal kalau kita memakai standar agama itu sesuatu yang tidak baik, karena aurat itu ada batasannya kita. Ya, sebagai seorang muslim kita harus taat itu. Ya. Kemudian untuk menguatkan akliyah yang kedua adalah memahami konsep pemikiran Islam. Ya, ini memperkuat tadi yang pertama tadi. Bagaimana tadi konsep pemikiran Islam, ya. Apa saja yang diwajibkan, apa saja aturan-aturan dalam Islam. Kan itu harus kita pelajari semuanya sehingga kita tahu tadi. Ya kan? Dengan seperti itu ya, semakin kuat pemahaman kita tentang Islam, semakin terjauhkan kita dari sesuatu pemikiran yang di luar Islam. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan pemikiran Islam. Ya. Dengan kita dakwahkan pemikiran Islam ini, ilmu itu kan kalau didakwahkan itu akan memperkuat ya diri kita. Ya, ilmu itu ya teorinya ya dalam ilmu pendidikan, ilmu itu kalau sekadar didengarkan, nah itu bisa masuk beberapa persen saja. Begitu ditulis, wah itu memperkuat. Begitu dipraktekkan, memperkuat lagi. Begitu didakwahkan, wah ini sangat kuat lagi. Ya kan? Ilmu itu kalau sudah didengar, ditulis ataupun dihafal, kemudian dilakukan, kemudian apalagi didakwahkan, wah itu akan memperkuat ilmu kita. Akal kita makin kuat itu memahami ilmu, yaitu dakwah. Dakwah itu ya berbeda dengan sesuatu ya. Harta itu ketika diberikan ke orang lain bisa saja berkurang. Tetapi ilmu makin kita berikan ke orang makin bertambah. Makin bertambah ilmu itu. Ya. Kemudian dakwah itu ya dengan kita dakwah itu akan termotivasi kita untuk belajar. Ya. Karena dakwah itu ibaratnya kita mau memberikan ilmu kepada orang ya. Ibaratnya kita itu mau menuangkan kopi ke gelas. Sebelum kita menuangkan kopi ke gelas, itu harus ngisi tekonya dulu. Harus mengisi ceretnya dulu ya kan? Kalau bahasa di sini ceret ya. Atau teko ya. Sebelum kita menuangkan ke gelas, kita harus mengisi teko dulu ya kan? Barulah nanti bisa menuangkan ke gelas. Dakwah itu seperti itu. Nah, sebelum kita dakwah, kita pahamkan diri kita dulu tentang ilmu. Kemudian barulah kita nanti menuangkan ke gelas, ya kan? Dan kalau kita mau menuangkan ke gelas itu tekonya tidak mesti penuh dulu kan?
yang penting cukup tadi. Ya, begitu pula dalam Islam, dalam dakwah itu kan di dalam hadis sahih dikatakan bahwa balighul anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat. Ya. Satu ayat yang kita tahu kalau kita dakwahkan, nah itu merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Tidak mesti S3 dulu, nggak mesti jadi ustadz terkenal dulu baru mau dakwah, nggak seperti itu. Ya, begitu ada ilmu kita, ayat yang kita sudah ketahui, nah itu kita sampaikan. Dengan seperti itu, ilmu yang kita berikan kepada orang ini akan memperkuat akliyah orang yang kita dakwahi, kita sampaikan ilmu. Nah, bagi kita yang menyampaikan itu akan memperkuat juga akliyah kita. Nah, makanya untuk memperkuat akliyah tadi, kita tambah sakofah kita pahami konsep pemikiran-pemikiran dalam Islam, kemudian kita dakwahkan pemikiran Islam ini. Dengan seperti itu, akliyah kita akan semakin kuat, semakin tahu kita landasan, semakin paham kita landasan pemikiran itu tadi. Ya, kemudian semakin tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang kedua, bagaimana menguatkan nafsiyah. Nah, yang pertama adalah melatih ketaatan. Nah, kalau kita sudah paham tadi apa saja yang halal, mana yang haram, mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah. Kalau kita semakin paham itu tadi, ya terus kita latih ketaatan. Ya, terkadang ya kita itu juga sudah tahu tapi kadang lupa, khilaf, tidak semangat. Sudah tahu disuruh dakwah, kita malas-malasan dakwah. Kan kadang seperti itu ya. Disuruh sholat tapi malas-malasan sholat. Ya kan seperti itu. Nanti sudah sholat tapi lambat-lambat. Nah, itu motivasinya. Ya, kita latih terus ketaatan kita itu. Kita latih. Cara melatihnya apa? Ya, minta diingatkan sama orang. Misalnya nih, nah makanya disitulah kita pentingnya mencari sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Ya, jadi kalau kita memilih sahabat itu cari yang soleh, cari yang bisa mengingatkan kita, sehingga kita juga makin kuat ketaatan kita. Kenapa? Begitu kita berbuat tidak baik, maka ada yang mengingatkan. Kamu tidak baik loh. Ayo deh kita sholat, ayo deh kita dakwah, ayo deh kita ngaji, ayo kita mengkaji Islam. Ada yang mengingatkan kita kalau sahabat kita baik. Ya, begitu pula kalau kita itu suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, ingat tombo hati kan, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, itu bisa melatih ketaatan kita. Ya, karena kenapa? Begitu kita berbuat yang tidak baik, ada yang mengingatkan kita. Ya, disinilah pentingnya juga kita berjamaah itu dengan orang-orang yang soleh. Ya kan, sehingganya begitu kita berbuat salah ada yang ngingatin. Tapi kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang salah, ketika kita berbuat baik malah diingatkan, kamu sok alim ya, kamu sok jaim ya, nggak usah sholat, sama-sama aja kita di neraka. Ya kan, sebagaimana ada salah satu itu yang lagi viral mengatakan, biar saya saja di neraka, nanti di neraka saya ketemu banyak artis, di sana ketemu banyak orang-orang teman-teman saya profesi. Kalau sudah ketemu teman yang seperti itu, waduh, hancurlah urusan. Makanya berteman dengan orang-orang soleh, sehingganya ketika kita berbuat salah kita diingatkan. Nah, ini pentingnya kita berbuat. Dan juga kita, itu kan tadi eksternal diri kita, dalam diri kita juga kita motivasi diri kita. Bagaimana kita nih terus taat sama Allah. Begitu ya, ibaratnya kita berjalan di jalan yang licin, begitu kepleset kembali, begitu kepleset kembali. Nah, itu kita kuatkan diri kita untuk senantiasa taat, istiqomah di jalan Allah. Ya, begitu ada yang godain kita, nah ini minggu lalu kita bicarakan, ada yang godain, istiqomah. Nah, ini dilarang Allah, ini haram. Jalan terus. Sholat, menjaga kepribadian, kemudian menjaga ibadah, menjaga dakwah kita, ya, menjaga semangat kita dalam berkumpul dengan orang soleh, itu dijaga. Ya kan? Kita latih ketaatan kita kepada Allah. Yang wajib-wajib itu tadi kita istiqomah terus. Minta diingatkan sama orang-orang soleh, sama teman-teman kita yang soleh, supaya kita terus berada di rel. Eksternalnya dan internal kita, ya kita mengontrol diri kita. Ya, terus kita mendekat diri kepada Allah, melakukan tazkiyatun nafs,
Ya, membersihkan diri kita senantiasa ya. Kalau ada orang lain mengatakan, oh sok alim lu, sok bersih, sok suci, ya biarin. Daripada lu sok kotor ya kan. Ya kan seperti itu. Nah, itu kita berbicara dengan diri kita sendiri. Oh, ada yang mengatakan ya, misalnya dulu kita itu nggak baik, sekarang kita mau istiqomah hijrah menjadi baik. Ya udah, apapun cemoohan orang nggak peduli, yang penting saya di jalan Allah. Latih ketaatan kita, latih keistiqomahan kita ya kepada Allah ya, kuatkan diri kita. Apapun cemoohan, apapun ujian, fokus saja terus, konsentrasi terus, fokus kita berbuat baik. Allah itu akan memperkuat nafsiyah kita. Kemudian menjaga diri dari maksiat, ini untuk memperkuat juga yang tadi. Ketika ada kemaksiatan, latih ya. Kita misalnya dalam lingkungan yang tidak baik ya, kalau misalnya masih bisa pindah di situ ya pindah. Kalau tidak memungkinkan pindah gimana? Jaga diri kita, bentengi diri kita. Kalau bisa rubah lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik ya kan, sehingganya kita juga termotivasi untuk berbuat baik, termotivasi kita untuk bersikap yang baik, memenuhi kebutuhan kita, naluri kita dengan cara-cara yang baik. Bentengi diri kita ya, usahakan misalnya di lingkungan kita itu bisa kita rubah dalam kebaikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melatih keikhlasan dan ukhuwah. Nah, keikhlasan kita itu kita latih ikhlas kepada Allah, bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar-benar mencari ridha Allah, bukan mencari ridhonya manusia ya. Apalagi mencari ridhonya manusia yang suka maksiat, waduh selesailah urusan ya. Orang yang suka maksiat itu ya dia akan hanya ridho pada suatu kemaksiatan ya, seperti itu. Makanya kita nggak usah pedulikan ya, yang kita fokuskan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Ikhlas itu ya mencari ridho Allah ya, seperti itu ya. Kalaupun kita itu mencari balasan ya, pamrih ya, maka pamrihnya itu hanya untuk Allah ya. Kita mencari balasan hanya dari Allah, bukan meminta balasan manusia, seperti itu ya. Nah, latih terus itu keikhlasan kita. Akan tetapi semakin kita paham Islam, semakin tinggi idrok kita, kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah, pada saat itulah kita akan semakin ikhlas. Susah untuk tidak ikhlas. Nah, makanya perbaiki hubungan kita dengan Allah tadi ya, dengan pemahaman, dengan ilmu, dengan akidah yang kuat ya. Kita yakin bahwa semua yang wajib-wajib itu adalah perintah Allah. Ibadah itu perintah Allah. Ketika kita melakukannya dengan pemahaman seperti itu, sulit untuk kita untuk tidak ikhlas ya, seperti. Dan ikhlas ini ada dua syaratnya, dan terkadang juga harus ada tiga ya. Yang pertama, ikhlas itu hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, caranya juga harus sesuai dengan yang ditunjukkan Rasulullah, atau sesuai dengan cara-cara Rasulullah SAW. Sholat misalnya ya, ketika sholat cari ridha Allah, caranya sesuai dengan Rasulullah. Kita ikuti rukun-rukun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga jadi nah ini tambahan saja ya, harus ngerti ilmunya. Sholat asar kapan waktunya, harus kita tahu kapan waktunya. Jangan kita melakukan sholat asar di waktu maghrib kecuali dalam hal perjalanan misalnya ya kan, seperti itu. Jadi intinya itu ada dua, ikhlas, ridha Allah, dan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dulu ada yang tanya sama kita, loh kan Nabi Muhammad itu kan sudah wafat, jadi sekarang kita kalau ada masalah mau lari kemana kita minta petunjuk? Kan sudah nggak ada Rasulullah, nggak ada tempat bertanya. Nah, si orang ini lucunya, karena dia berpemahaman seperti itu, ya udah hidup ini untuk bebas saja. Kan sudah nggak ada Rasulullah, nggak ada tempat bertanya, nggak ada lagi tempat standar kita baik dan buruk. Nah, padahal sebelum Rasulullah wafat itu, Rasul mewariskan kepada kita apa? Sunnah-sunnahnya. Ya, yang dimana sunnah-sunnah itu, ilmu-ilmu tentang sunnah itu diteruskan oleh para ulama. Disinilah kita belajar, sehingga kita tahu standar baik dan buruk dari Rasulullah itu berdasarkan sunnahnya tadi. Walaupun Rasul kita itu sudah wafat.
Ya, seperti itu. Dan kita harus tahu ya, kita sudah ngerti tuh, dalilnya lengkap yang dijelaskan ulama kepada kita, Quran dan hadisnya juga lengkap ya, mana yang baik mana yang buruk, sholat itu wajib atau enggak, itu kan sudah ada ya. Jadi tidak ada alasan lagi mengatakan wah Rasulullah sudah wafat ya udah kita bebas-bebas saja, nggak ada standar baik buruk sudah karena Rasul sudah wafat. Salah berpikir yang seperti itu ya. Sebelum Rasulullah wafat sudah mewariskan sunnah, yang dimana sunnah itu dipahami oleh para ulama, dan ulama telah menyampaikan kepada kita mana yang baik mana yang buruk, tinggal kita ikutin. Seperti itu ya, melatih keikhlasan kita ketika kita beribadah karena Allah, ketika kita meninggalkan pacaran karena Allah, bukan karena tadi pacaran itu menjijikkan ya. Saya pernah ada satu remaja itu ngomong ke saya, saya mau ogah pacaran. Kenapa? Pacaran itu kayaknya menjijikkan. Bukan karena itu saja, tetapi itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin, janganlah kamu berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, landasannya itu karena tadi larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan kita dan ukhuwah kita kepada sesama. Ya, seperti itu. Sekalipun tadi misalnya kita itu kan nggak boleh pacaran dengan yang lawan jenis, bukan berarti kita itu harus membenci lawan jenis, nggak seperti itu. Begitu misalnya si lawan jenis ini memang butuh bantuan, kita sebagai guru, dia sebagai murid, kamu lawan jenis, bersih sana, bukan mahram. Nggak seperti itu, tetap kita bersikap baik. Nah, di sini kan ada yang namanya akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan lawan jenis itu juga ada. Bukan berarti nggak boleh dua-duaan, nggak boleh pacaran, kita jahat sama dia, nggak seperti itu. Ya kan, tetapi ada juga akhlak kita. Tetap bersikap sopan, santun, dan seterusnya itu ada. Walaupun kita memang tadi tidak boleh berdua-duaan, nggak boleh pacaran dengan lawan jenis. Kita jaga ukhuwah kita dengan sesama muslim. Kata Rasulullah, ya itu mesti kita jaga. Kita mengatakan, ana uhibbuka fillah atau ana uhibbuki fillah, itu disunnahkan. Ya kan, kita mengucapkan saya cinta kepadamu, sesama jenis kita ya, laki-laki dengan laki-laki. Maka pada saat itu kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, tapi kalau saya ngomong langsung agak gimana gitu. Ya udah, pada saat WA, ya kan, kita buat hashtag ana uhibbuka fillah, kan gitu. Dibuat hashtag aja ketika WA. Atau buat status ana uhibbukum. Saya mencintai kalian semua kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala itu sunnah. Kita jaga ukhuwah kita ya dengan sesama muslim, kita jaga ukhuwah kita. Mungkin karena walaupun misalnya berbeda gerakan, berbeda pandangan, tetap kita jaga ukhuwah. Nah, itu akan mendekatkan kita pada takwa, kemudian menjaga sikap kita tetap baik. Ya, rukun dan seterusnya. Itu perkuat nafsiyah kita ya. Ini cara memperkuat akliyah dan nafsiyah. Ini sebagian saja, sebenarnya banyak ya. Baca di kitab Min Muqawimat Nafsiyatil Islamiyah. Di situ untuk memperkuat nafsiyah itu banyak sekali rumus-rumus, resep-resep untuk memperkuat nafsiyah. Di situ ada. Kemudian solusi tuntas atasi gaul bebas. Nah, ini materi pamungkas saya. Ya. Nah, ini sebagai bocoran nih. Insya Allah nanti di minggu depan, nah ya, ini ada tamu spesial ya. Nah, nanti kita akan bahas, makanya tetap bersama kami. Nanti tamu spesial, kita undang seorang penulis, dai juga. Insya Allah, makanya ikuti kami minggu depan ini spesial. Makanya pada kesempatan kali ini kita tuntaskan dulu materinya sebelum mengundang pemateri. Nah, insya Allah ya, kita minggu depan itu edisi spesial, insya Allah. Solusi tuntas yang pertama adalah negara. Nah, negara inilah yang menjadi solusi pergaulan bebas. Ya, karena negara inilah nanti menetapkan hukum, menetapkan pendidikan, sistem ekonomi dan sebagainya. Termasuk sistem sanksi. Ya. Negara ini punya fungsi-fungsi itu ya. Di dalam ilmu tata negara, negara itu kan sifatnya apa? Memaksa, memonopoli, mencakup semua. Nah, itu baca di buku tata negara. Yang saya tekankan adalah memaksa tadi. Memaksa itu seperti ini. Negara menetapkan aturan misalnya, yang tidak berhelm ketika ada razia akan dikenai sanksi. Ketika ada orang tidak pakai helm,
itu akan disanksi sama negara kalau ketemu pas razia. Tapi pertanyaannya, adakah aturan misalnya yang tidak nutup aurat atau yang pacaran, kalau ketemu nanti pas razia maka akan kena sanksi? Ada nggak seperti itu? Ya. Nah, ini jadi PR untuk kita, ya, untuk orang yang membuat kebijakan, bagaimana hukum-hukum Allah ini dapat diterapkan dalam bingkai negara, sehingganya hukum-hukum Islam itu dapat diterapkan semuanya. Ya, seperti itu. Bagaimana pendidikan yang islami, sanksi yang islami, sehingga orang jera, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam hal pergaulan, melakukan seks bebas dan seterusnya. Ini negara ini. Ya, makanya penting negara ini untuk memperhatikan hukum-hukum Allah. Masyarakat yang abai terhadap hukum Islam akan membiarkan anggota masyarakatnya. Tetapi begitu masyarakat memegang teguh ajaran Islam, aturan Islam, ketika ada anggota masyarakat yang berbuat maksiat, penyimpangan dalam hal pergaulan, itu akan dilarang oleh masyarakat. Nah, ini ya. Kemudian dalam keluarga juga begitu. Ayahnya dan ibunya bekerja sama untuk mendidik anak-anak. Ayahnya dan ibunya menjadikan soleh dirinya, kemudian mensolehkan anaknya, sehingga terhindar dari apa? Pacaran, gaul bebas, penyimpangan seksual, dan seterusnya. Ya. Kemudian individu. Nah, ini individu juga tadi yang bersekolah di negara yang menerapkan sistem pendidikan yang baik, itu juga akan termotivasi untuk menjadi baik. Ya, begitu pula di keluarga yang islami yang baik, membuat anak-anaknya, individunya menjadi orang-orang yang baik. Nah, disinilah ketika negara, masyarakat, keluarga, individu memperhatikan aturan-aturan Islam, maka disitulah gaul bebas itu akan teratasi. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, sekian, sampai jumpa di episode berikutnya insyaallah. Dan sekali lagi, depan edisi spesial, ada tamu yang akan kita undang. Oleh karena itu, ahad depan kita ketemu insyaallah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Karena waktunya sudah habis, insyaallah kalau ada pertanyaan nanti kami akan bahas secara teks saja, tidak secara lisan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya menyampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, salah-salah kata, hal-hal yang menyinggung mohon dimaafkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadikan gaul Islam sebagai aturan pergaulan kita, menjadikan aturan Allah menjadi aturan dalam kehidupan kita, dan kita taat kepada aturan Allah, dan terus kita mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.